Sama kayak orang nggak percaya hantu misalnya. Atau meskipun dia berhadapan dengan hantu, dia tetap nggak percaya. Dia tetap ingkar, enggak, yang saya lihat itu hanyalah halusinasi. Oh enggak, itu hanya perasaan saya, kan biasanya gitu. Dengar suara, ya enggak, itu hanya suara angin, kan gitu. Ini namanya dari awal memang nggak percaya. Gitu. Sama kaum sofis, orang yang tidak meyakini kebenaran yang absolut, atau kaum relativisme yang meyakini segala sesuatu itu relatif, apakah bisa menemukan kebenaran? Tidak bisa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kebenaran itu hanya jatuh kepada salah satu dari 4 itu, yaitu mutakallimun, batiniyah, falasifah, dan sufiyah. Kaum teolog, kebatinan, filsuf, dan juga para sufi. Kalau tidak jatuh ke salah satu dari 4 itu, maka fala yabqa fi darkil haqqi matma'un. Tidak ada harapan menemukan kebenaran, karena yang mencari kebenaran itu hanya 4. Lalu beliau akan menjabarkan satu persatu dari keempat kelompok tersebut. Apakah memang bisa menemukan kebenaran dari salah satu jalur, satu dari 4 jalur tersebut? Oke, ini pembahasannya. Kita mulai, kata Imam Ghazali, mubtadi'an bi ilmil kalam, dimulai dengan pembahasan ilmu kalam. Al-qaulu fi bayani maksudi ilmil kalami. Al-qaulu tining panika pembahasan fi bayani maksudi ilmil kalami, di dalam nerangake tojunnah ilmu kalam wa hasilihi ban hasilah ilmu kalam. Bab ini fokus menjelaskan tentang seperti apa tujuan dari ilmu kalam dan apakah berhasil ilmu kalam menggapai tujuannya. Gitu. Apakah ilmu kalam sudah memenuhi kepada tujuan ilmu kalam itu sendiri. Thumma ini maka pas kare-kare saungkuna kaulah ibtada'tu panika mulain kaulah bi ilmil kalami kalaban ilmu kalam. Saya memulai pembahasan ini dengan membahas ilmu kalam terlebih dahulu daripada yang 3. Fasaltuhu maka ngaselaki pasara kaulah hu daka ilmu kalam wa allaqtuhu ban kermikir kaulah. Berusaha ungguan kaulah hu daka ilmu kalam. Wa talaqtu ban belajar kaulah mutala'a kaulah kutubal muhaqqiqinah daka banyak-banyak ke tepah banyak-banyak orang setahqiq, ulama setahqiq minhum dari mutakallimin. Wa sannaftu ban ngarang kaulah fihi dalam ilmu kalam ma ada kebarang arad tu saya ngarepake pasal kaulah an usannifah jaqatu ngarang pasal kaulah. Fasadaftu maka nemu pasal kaulah hu daka ilmu kalam ilman daka ilmu wafian se nyokopen se memenuhi bimaksudihi kalaban maksudah ilmu kalam. Kemudian kata Imam Ghazali, saya memulai dibahas terlebih dahulu dengan pembahasan ilmu kalam. Seperti apa tujuan ilmu kalam dan apakah ilmu kalam itu akan berhasil? Kata Imam Ghazali, saya telah belajar ilmu kalam, bahkan saya mengarang kitab-kitab ilmu kalam. Saya mengkaji betul orang-orang yang memang tahqiq, ulama-ulama ilmu kalam yang memang benar-benar menguasai di bidang ilmu kalam. Sampai beliau sendiri mengarang kitab ilmu kalam. Jadi beliau kalau meneliti itu gak main-main, memang benar-benar mendalami. Bahkan ya bisa kita rasakan sampai sekarang hasilnya kayak apa Imam Al-Ghazali. Pembahasan kalamnya seperti apa. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali, fasadaftuhu ilman wafiyan bimaksudi. Ilmu kalam kata Imam Al-Ghazali, saya menemukan ilmu kalam itu sudah memenuhi kepada maksud dari ilmu kalam itu sendiri. Sudah bisa mencapai tujuan dari adanya ilmu kalam itu sendiri. Tapi tidak sampai ke sana. Tapi tidak hanya di sana, diteruskan oleh beliau ghairu wafin ghairu wafin seta nyokopen bimaksudi kalaban
tujuan kaula. Kata Imam Ghazali, iya, setelah saya memang mendalami ilmu kalam, setelah saya memutolaah, mengkaji orang-orang yang tahqiq ilmu kalam, dan bahkan saya mengarang ilmu kalam, kata beliau, kata Imam Ghazali, saya menemukan ilmu kalam itu sudah memenuhi tujuan dari keberadaan ilmu kalam. Tapi toh meskipun begitu, ilmu kalam belum memenuhi tujuan saya. Imam Al-Ghazali tidak puas dengan ilmu kalam. Memang benar ilmu kalam memiliki tujuan mulia, dan tujuan mulia tersebut tercapai dengan ilmu kalam. Tapi itu tidak sesuai dengan tujuan saya. Oh, kenapa kok begitu? Nah, dijelaskan sama beliau apa sih tujuan ilmu kalam itu, dan tentunya berbeda dengan tujuan yang Imam Ghazali harapkan. Wa innama maksuduhu angin pastena maksuduhu tujuanna ilmu kalam hibdu aqidati ahli sunnati panika ajaga akidah ahli sunnah wal jamaah ala ahli sunnah wa harasatuha ban ajaga akidah ahli sunnah wal jamaah antashwi si ahli bid'ati dari pengacauan ahli bid'ah. Tujuan dari ilmu kalam itu adalah menjaga ilmu kalam. Nah, berhasil wafiyan bimaksudihi. Ilmu ini dengan tugasnya yaitu menjaga eksistensi dari akidah ahlussunnah wal jamaah itu sendiri. Tapi bukan itu yang beliau harapkan. Sedari awal Al-Imam Al-Ghazali ingin mencari kebenaran, ingin mencari haqaiqil umur, sampai merumuskan al-ilmul yaqini. Dari apa caranya kita sampai kepada haqaiqil umur? Ingin mencari kebenaran. Sedangkan ilmu kalam memang dari tujuannya bukan mencari. Ilmu kalam memang sedari awal itu adalah hirasah, adalah untuk menjaga. Itu adalah ilmu kalam. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya beliau. Beliau tidak puas kalau menjadikan ilmu kalam sebagai benteng, sebagai payung yang melindungi dari hujan-hujan bid'ah, itu sudah memenuhi. Tapi kalau menjadikan ilmu kalam sebagai pencari kebenaran, itu tidak sesuai. Karena ilmu kalam memang tujuannya, keberadaan ilmu kalam itu adalah didesain untuk menjaga dari ahli bid'ah. Jadi kalau kita sudah menemukan kebenaran dan ada orang yang mau mengacau kebenaran ini, maka cara kita mengkanternya itu adalah dengan ilmu kalam. Itu dengan ilmu kalam. Itu tujuannya ilmu kalam seperti itu. Dan makanya ilmu kalam untuk zaman sekarang ya tentunya sangat urgent. Karena ya apakah sekarang ahli bid'ah itu banyak atau sedikit? Tentu jawaban yang jelas itu banyak sekali. Dan kita mengakses kebid'ahan seperti itu sangat leluasa. Jadi untuk melindungi akidah yang kita punya, maka tidak mau tidak kita harus belajar ilmu kalam. Memang tujuan ilmu kalam itu hirasah, untuk menjaga akidah yang kita miliki. Toh meskipun itu kalau dalam sejarah beliau, dalam sejarah intelektual beliau, di sini kan memang beliau konteksnya ingin mencari kebenaran. Memang tidak begitu sesuai pakai ilmu kalam. Makanya termasuk ilmu yang paling penting di di zaman sekarang ya ilmu kalam, karena kebid'ahan itu merajalela. Bahkan ya kalau misal bid'ahan itu tidak merajalela, ya maka ya tidak perlu keberadaan ini. Sama kayak misalnya mengapa Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali menciptakan nahu yang disuruh oleh Sayyidina Ali. Ya karena waktu itu banyak bacaan-bacaan yang keliru, sehingga terciptalah nahu. Seandainya bacaan masih bagus, ya maka ya enggak perlu. Sama akidah dulu di zaman sahabat ya enjoy aja. Enggak ada yang menyimpang para sahabat itu. Apa yang di Al-Quran ya dia yakini, tidak perlu diutak-utak. Misalnya ya Allah masih dipertanyakan seperti apa.
Apa iyad itu? Apakah iyad itu adalah tangan? Nah, itu kan adalah mengutak-utak sesuatu yang ada gitu di Al-Qur'an. Tidak murni dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu tafwid, bahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada sahabat yang mentakwil? Ya, ada. Seperti riwayat-riwayat Ibnu Abbas yang mentakwil. Makanya takwil itu bukan hanya saat ini, enggak. Tapi memang dari dulu. Memang bahkan Ibnu Abbas sendiri, Sayyidina Abdullah bin Abbas memang didoakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan ya semoga menjadi orang yang ahli takwil. Itu adalah keistimewaan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi toh meskipun kita belajar di Jawahirul Kalamiyahnya itu bahwasanya ulama salaf itu adalah cenderung tafwid, sedangkan ulama khalaf itu cenderung takwil, itu bukan berarti keseluruhan. Karena banyak ulama khalaf itu malah tafwid, banyak ulama salaf itu juga takwil, ada. Tapi cenderungnya kalau ulama salaf itu adalah tafwid, karena waktu itu memang nggak diumek-umek. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak dipertanyakan. Makanya di karya Al-Imam Al-Ghazali yang lain, ini tipis mirip kayak ini juga, mirip kayak mungkin itu Iljamul Awam. Wakilah itu adalah karya terakhir beliau. Kurang tahu kebenarannya, tapi itu karya terakhir. Iljamul Awam itu adalah dalam memahami ayat mutasyabihat memang ada rentetan-rentetannya. Termasuk yang pertama kali itu adalah takdis. Takdis itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak layak. Jadi orang-orang ulama-ulama salaf itu saat berhadapan dengan ayat mutasyabihat memang dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dipasrahkan bagaimana? Tentunya tidak diarahkan kepada sesuatu yang tidak layak. Jadi kalau ditanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala apakah yadullah fawqa aydihim itu benar? Ya benar, karena itu ada Al-Qur'an. Seperti apakah yadullah fawqa aydihim? Allahu a'lam bi muradihi. Enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Apakah misalnya yadullah fawqa aydihim itu kemungkinan maknanya tangan? Enggak mungkin. Ya gitu. Gak mungkin. Karena kenapa? Karena itu adalah sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di Tuhfatul Muridnya itu ada istilahnya takwil ijmali, ada takwil tafsili. Sampai dikatakan bahwasannya ulama-ulama salaf yang mentafwid itu sebenarnya adalah takwil ijmali. Karena memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mentakwil, mengertikan bahwasanya yadullah fawqa aydihim enggak mungkin diarahkannya itu pada tangan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iya memang sepenuhnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ditakwil secara ijmal, secara global. Intinya ya wallahu a'lam. Apa maknanya wallahu a'lam? Tapi intinya itu berarti masih mentakwil. Intinya di sana enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Karena namanya bersemayam itu adalah sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadits. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Kenapa tidak sama? Ya kalau burhan di ilmu kalamnya itu adalah kalau sama dengan perkara hadis maka la sara hadisan mislahu. Maka Allah Subhanahu wa taala sama menjadi hadis, sama-sama hadis. Sama kayak mengatakan misalnya ada 3 orang A, B, C. C itu orangnya bodoh misalnya. Lalu mengatakan A sama dengan B. B itu sama dengan C. Maka berarti secara tidak langsung mengatakan A itu sama dengan C. Mengklaim bahwasanya A itu bodoh, ya karena C itu adalah orang yang bodoh. Toh meskipun apa yang dimaksud mumatsalatuhu lil hawadisi
Sama itu kalau di di Ummul Barahinnya ini kan masih dibahas di syarah Ummul Barahinnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud mithal? Allah Subhanahu wa taala wajib mukhalafatuhu lil hawadis. Berarti kebalikannya Allah Subhanahu wa taala mustahil mumatsalatuhu lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala wajib wujud, maka berarti mustahil adam. Oke. Sekarang permasalahannya seperti ini. Ada yang bertanya, semisal kalau ditanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala itu mendengar? Jawabannya iya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama, basar, kalam, yang memiliki sifat. Apakah kita itu mendengar? Mendengar. Tapi apakah pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan pendengaran kita? Tidak sama. Nah, diksi seperti itu benar apa salah? Benar ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar, sedangkan kita pun juga mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Itu yang diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya komplain dari Wahabi misalnya, ya, itu berarti sama dengan saya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kita pun juga memiliki tangan. Tapi tentunya saya tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan kita. Apa berarti pernyataan itu sama? Jadi kalau kata Ahlussunnah wal Jamaah, Allah mendengar, kita mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Itu benar. Lantas kenapa kita menyalahkan kalau mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan, kita memiliki tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita? Kenapa kita menyalahkan? Nah, di sana letak perbedaannya itu adalah dalam pemahaman mithal. Apa yang dimaksud memasalah di sana? Kalau mendengar itu gak perlu jisim. Kelaziman dari mendengar itu gak perlu jisim. Gak ada kelaziman dari mendengar berarti harus berjisim, enggak. Berbeda dengan semisal tangan. Namanya tangan, mana mungkin ada tangan gak berjisim? Bisa dibayangkan tak ada tangan tidak berjisim? Gak bisa. Namanya tangan itu ya memang anggota badan. Atau meskipun ya gak harus tangan 5 jari kayak gini, tapi tentunya berjisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil berjisim. Jadi memasalah di sana adalah memasalah dengan sifat-sifat yang memang melekat pada hal itu. Jadi kalau tangan berarti memasalahnya ya sifat-sifat yang melekat di sana. Ini ada di pembahasan, saya ingat ada di pembahasan tentang mumasalah biasanya. Bahwasanya yang dimaksud mumasalah itu adalah mumasalah yang memang sifat tersebut sesuai dengan sifat nafsiyah dari benda tersebut. Ngerti sifat nafsiyah ya? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang tidak terlepas dari suatu benda selagi benda itu ada. Wa mu'allalah bi'illah. Semisal kalau ada jauhar, ada benda, pasti bertempat. Benda bertempat itu adalah sifat nafsiyah dari benda itu sendiri. Selagi benda ada, maka pasti bertempat. Kita gak bisa membayangkan ada benda gak bertempat. Sama halnya ada benda semisal menerima kepada a'rad, kepada sifat-sifat dari benda tersebut. Ada benda, namanya benda pasti memiliki warna. Atau meskipun bening itu warna juga. Kebayang gak ada benda gak berwarna? Nah, atau kalau ada benda pasti memiliki sifat, kalau gak keras lembut misalnya. Ya harus ada itu. Nah, itu namanya qabilan lil a'rad, menerima kepada a'rad. Itu menjadi sifat nafsiyah dari benda. Selagi benda itu ada, maka pasti sifat tersebut ada. Itu yang dikatakan dengan sifat nafsiyah. Adapun masalah lil hawadis, ini
Yang dimaksud mithlani di sini adalah qala syarih al-mithlani huma al-amrani al-mutasawiyani fi jami'i sifatin nafsi. Yang dimaksud mithlani di mumatsalatul hawadisi itu adalah al-amrani al-mutasawiyani fi jami'i sifatin nafsi. Adalah dua hal yang sama-sama di semua sifat-sifat nafsiyahnya. Sifat-sifat yang melekat pada benda tersebut, pada zat tersebut. Makanya dijelaskan di sini, wahya allati la tataqarrara haqiqatud dzati biduniha. Yaitu sifat-sifat yang memang ya kita agak bisa membayangkan, tidak bisa menetapkan keberadaan sesuatu tanpa adanya sifat tersebut. Apakah kita bisa mengatakan ada tangan kalau tangan itu tidak berjisim? Tidak bisa. Namanya tangan termasuk sifat nafsiyah dari tangan, sifatun nafsi dari tangan itu adalah berjisim. Namanya sifat nafsiyah dari berjisim itu pasti bertempat. Itu gak bisa terlepas. Makanya beda dengan mengatakan oh kita memiliki kita Allah Subhanahu wa taala berkalam, kita pun juga berkalam, tapi kalam Allah tidak sama dengan kalam kita. Itu benar. Karena kalam itu tidak harus berfisik. Kalam itu tidak harus berfisik. Sedangkan kalau kayak misalnya tangan, mata, muka, apalagi yang biasa kaki, itu semuanya berjisim. Itu perbedaannya antara dua pernyataan tadi. Itu bagaimana cara kita memperolehnya? Menjawab hal itu ya tentunya dengan belajar ilmu kalam. Kita menjadikan ilmu kalam itu sesuai dengan maksud yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini. Ilmu kalam itu sebagai hirasah, pelindung. Namanya pelindung ya kita harus bersiap pelindung sebelum berperang. Bukan berarti nanti kita saat baru iman kita goyah baru kita mau belajar, enggak. Kita belajar di pesantren, belajar ilmu kalam, baru nanti saat keluar kita sudah memiliki temeng yang untuk menghadapi apa saja yang ada di luar. Makanya dalam mempelajari ilmu kalam secara mendalam maksudnya, maka itu oleh Imam Al-Ghazali di Ihya-nya dibagi menjadi 3 hal sesuai dengan keadaan. Ada orang yang hidup di tempat yang steril dari yang tidak terkontaminasi dengan kebid'ahan. Orang yang seperti itu bagaimana? Maka memang sebaiknya tidak belajar mukalam, enggak. Tapi langsung ditalkin akidah. Oh gini, Allah Subhanahu wa taala itu wujud, kita bakok mukhalafatul hadis. Allah taala itu wajib ada, tiada awal, tiada akhir. Nah, itu ditalkinkan. Nah, ditalkinkan karena memang tidak diperlukan ilmu kalam karena steril dari gangguan di sana. Kalau sudah mulai bermunculan, itu berarti masuk ke zona yang lebih atas lagi. Sudah bermunculan bid'ah, maka kita harus mengasih kepada mereka doktrin-doktrin, bukan doktrin, tapi pelindung-pelindung dari kebid'ahan tersebut, yang menolak kepada doktrin bid'ah tersebut, kepada taswis ahli bid'ah sesuai kadarnya. Jadi misalnya yang ada kelompok Syiah misalnya, ya maka kita seenggaknya sedikit mengajarkan kepada mereka bagaimana Syiah itu sendiri, gitu, biar tidak ikut. Ada kelompok Mujassimah misalnya, ada kelompok Mu'tazilah, maka kita doktrinkan kepada mereka kelompok itu saja. Kelompok itu gak benar karena begini. Begitupun juga kalau terlebih di zona yang lebih atas, yaitu zona yang sangat kebid'ahan sudah mengakar. Ya, maka ya tidak mau tidak kita harus mengajarkan kepada mereka. Itu. Pertanyaannya sekarang di zaman seperti ini, orang yang bisa mengakses informasi dengan sangat mudah, sekampung-kampungnya orang pegang HP misalnya, ya dia sudah mengakses pendapat kemana-mana, kebid'ahan kemana-mana. Maka ya tentunya kita harus bisa mengkanternya menggunakan ilmu kalam. Itu pentingnya kita belajar ilmu kalam. Ya. Nah,
Toh meskipun begitu, kata Imam Al-Ghazali, itu sebagus-bagusnya ilmu kalam belum memuaskan kepada beliau. Karena beliau yang dicari, yang dibahas di dalam kitab ini adalah bagaimana caranya mencari kebenaran, bukan untuk bukan untuk memperkuat kebenaran. Kalau di mukaddimah kitab ini malah ditekankan gini, fahammu ma yastagilu bihil akil al-labib fi hadzal zaman as-sabi ayyas'a fi ma yunkidu bihi muhjatahu min huludi minan nar minal huludi min finnar. Fahammu ma yastagilu bihil akil, sesuatu yang paling penting, sesuatu yang paling aham, paling penting untuk disibukkan saat ini bagi orang yang berakal, al-labib yang cerdas, fi hadzal zaman as-sabi, di zaman yang semrawut ini, ayas'a fi ma yunkidu bihi muhjatahu minal huludi finnar, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bisa berusaha kepada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari kekal di neraka. Yas'a fi ma yunkidu bihi muhjatahu minal huludi finnar. Bagaimana, apa pekerjaan yang dapat menyelamatkan kita dari kekekalan api neraka? Walaisa dzalika illa bi itqani aqaidit tauhid ala wajhil ladzi qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-arifuna al-akhyar. Hal tersebut tidak bisa dicapai, walaisa dzalika illa, kalau ada nafi kemudian ada istisnanya, itu masuk ke adat apa? Kalau di balaghahnya, ngaji balaghah semua kan ini, paham balaghah? Adat qasar kan? Apa adat qasar itu? Ada innama, ada juga mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Nah, di antaranya juga nafi kemudian ada istisnanya. Misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hanya Allah Tuhan gitu. Beda dengan mengatakan Allahu ilahum, itu gak ada qasarnya di sana. Hanya mengisbat bahwasanya Allah Taala Tuhan. Sedangkan kalau la ilaha illallah itu berarti ada nafi, ada isbat. Mengisbat keilahian kepada Allah Subhanahu wa taala, menafikan keilahian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata di sini, walaisa dzalika illa bi itqani aqaidit tauhid ala wajhil ladzi qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-arifuna al-akhyar. Hal tersebut tidak bisa, tidak ada selain dengan kita menekuni kepada akidah-akidah tauhid yang sesuai dengan imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Itu pentingnya kita belajar ilmu kalam. Penting kita belajar ilmu kalam itu. Terlebih di zaman yang ya seperti ini. Zaman yang kita bisa mengakses segala hal itu ya cukup di genggaman. Makanya sampai dikatakan di dunia digital itu semua aja ada di dalam genggaman. Faqad alqallahu subhanahu wa ta'ala, faqad alqa, maka engkau ngoncalaki Allah pasir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pasir Allah subhanahu wa ta'ala ila ibadihi deka kebulana Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani rasulihi ingatasi lisanah utusan Allah akidatan ngoncalaki deka ngontalaki deka akidah hiya setinding akidah hakun panikah akidah sebener alama yang atas barang fihi saya tetap di dalam ma solahu dinihim dining kebagusan agamana ibad wa dunyahum ban dunyana ibad kama natokoh kama kadi barang natokoh se ada buaki bimufarrokotihi kelaban amisa abagi solah bimufarrokotihi apa bima'rifatihi lah dia Imun bima'rifati berarti kelaban ngaoningin deh. Jadi nak bimufarrokotihi kelaban amisa solah Al-Qur'anu pasir sana toko Al-Qur'anu pasir panapa Al-Qur'an wal akhbaru ban banyak-banyak hadis. Jadi
Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan akidah-akidah yang benar kepada para rasul. Nah, dan disampaikan kepada kita, itu akidah yang benar. Tapi tidak sampai di sana. Cuma alqa. Maka pas ngonta lagi asyaitanu pasera syaitan fi wisil mubtadiati dalam kretek atena orang ahli bid'ah umuran dak ka banyak-banyak perkara mukhalifatan se anula janin li sunnah tidak ke sunnah dak ke sunnah fala hiju maka lebur pasir mubtadi'ah biha kalaban umur wakadu ban semak pasir mubtadi'ah yusyawisuna hale ngacau pasir mubtadi'ah aqidatal haqidah ka akidah saya bener akidah bener ala ahliha ing atase orang yang saya agaduin akidah saya bener. Jadi ini kronologi adanya ilmu kalam. Bagaimana keberadaan ilmu kalam itu? Ilmu kalam itu adalah pertamanya kan begini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan keyakinan yang benar. Dan kita yang mengetahuinya ya melalui Al-Quran, hadis itu sudah benar. Lalu setan pun juga bermain di sana. Setan juga melemparkan kebid'ahan kepada orang-orang ya ahli bid'ah, sehingga mengacak-ngacak kebenaran tersebut. Mereka malah falahi jubiha. Mereka memang apa ya istilahnya menekuni dalam kebid'ahan, senang istilahnya dia melakukan kebid'ahan di sana. Mempertanyakan misalnya tentang apa namanya adat Allah Subhanahu wa taala seperti apa misalnya. Terus dipertanyakan memunculkan kebid'ahan. Itu adalah kronologi awalnya. Lalu karena muncul kebid'ahan fa'ansya'a maka muncul lagi Allah Subhanahu wa taala ta'ifatal mutakallimina ka golongan mutakallimin. Nah, karena kebid'ahan itu mengacau, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang teolog untuk meluruskan hal itu. Wa harakaban agraaki pasira Allah dawaiyahum daka semangata mutakallimin linusrati sunnati kang kuwi nolongi sunnah bikalamin kalaban perkataan murattabin sistematis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus menggerakkan orang-orang mutakallimin untuk menghandle untuk memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang benar dengan kalam-kalam yang sistematis. Yakshifu karena kita dibutuhkan untuk mengkanter bid'ah itu memiliki argumen yang terstruktur, rapi itu dibutuhkan. Karena kaidah ilmiah yang dipakai dimanapun itu adalah kaidah kajian ilmiah itu ingkun tanakilan fasihah au mudda'iyan fadalin. Ingkun tanakilan kalau kamu itu menukil maka ya harus dipastikan kebenarannya. Au mudda'iyan kalau kamu mengklaim maka fadalil, maka berikan argumentasinya. Jadi kamu mau mengutip sesuatu ya harus kutipannya itu harus memang benar-benar autentik, terpercaya. Lalu kalau kamu misalnya mau mengklaim sesuatu, maka ya sertakan argumentasinya. Itu tentunya membutuhkan kepada kemampuan kalamin murattab. Makanya ya sebagaimana benar juga bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda gimana? Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama di zamanku, ulama umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Yang sampai ada kisah tentang Nabi Musa yang
komplain lah istilahnya dengan perkataan itu. Kenapa bisa umat seperti apa sih umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Ternyata didatangkan Al-Imam Al-Ghazali yang didatangkan itu. Saya, kata Imam Ghazali, saya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oh kamu? Siapa kamu namanya? Saya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Langsung kata Nabi Musa, gimana kamu itu? Saya kan nanya nama, hanya nama kamu yang saya tanya, bukan yang lain, enggak. Bukan nama bapak kamu, apalagi mbah kamu, enggak. Saya nanya nama kamu, cukup bilang Muhammad saja, gak usah Muhammad Al-Ghazali, gak usah. Oleh Imam Ghazali dikatakan, wah, saya itu niru jenengan. Kan antum saat ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di tangannya itu? Qala ya asaya atawakkau ala ayah, sampai ke akhir yang biasa diceritakan apa? Di NU-an itu, NU yang diceritakan oleh Ki As'ad. Qala ya asaya. Kan seharusnya kalau ditanyakan apa yang ada di tanganmu, Allah Subhanahu wa taala bertanya ke Nabi Musa, seharusnya jawabannya hanya ini tongkat, udah gitu. Tapi masih dijelaskan, saya ya ini untuk saya jadikan pijakan, ini untuk saya jagain ini, masih panjang. Itu kan berarti sama aja gitu loh. Sampai dikatakan, iya betul juga berarti. Ulama ummati ka anbiya ibni Israil. Lah, para nabi itu konon memang diutus ya sesuai dengan kaumnya. Kaum yang keras, yang memiliki hukum rimba, ya maka diutuslah Nabi Musa. Ya untuk apa ya? Nabi Musa ya memang orang yang sama, orang super istilahnya, orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Sampai dikisahkan sekali tampar orang itu langsung meninggal. Itu kan berarti kedigdayaan Nabi Musa. Karena memang ketika itu kaumnya lagi membutuhkan hal-hal yang berbau kedigdayaan, kesaktian. Saat di zamannya Nabi Isa, orang itu yang mereka memuja-muja tentang kedokteran. Mereka yang bisa menyembuhkan dianggap orang-orang hebat, orang-orang yang dipandangi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa itu dapat menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya, bahkan menghidupkan orang yang meninggal. Itu adalah kemampuan yang disesuaikan dengan zamannya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang memang sastra lagi jaya-jayanya, sastra Arab lagi jaya-jayanya. Maka mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah diturunkannya Al-Quran. Dan sampai saat ini gak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Banyak kalau yang hanya ngeprank untuk menandingi itu banyak ya, tapi gak sebanding Al-Quran. Bahkan ya perkataan Nabi Muhammad pun juga sangat tinggi sastranya. Dan diutus Nabi Muhammad pakai suku Quraisy, di suku Quraisy, suku yang memang juga unggulan, suku yang unggulan. Makanya beliau mengatakan apa? Ana afsahuman nataqabiddot ya. Ana afsahuman nataqabiddot. Saya itu orang yang paling fasih mengungkapkan dot. Makanya dikatakan dot itu makhraj yang paling sulit. Dan Nabi Muhammad paling fasih mengungkapkan dot, apalagi berarti huruf-huruf yang lain gitu loh. Dot kan gimana cara makhrajnya itu? Kalau kalian itu pakai kanan atau kiri? Apa dua-duanya? Kan bisa fleksibel kan, bisa bobi bubab, bisa jangan diledakkan, jangan. Juga pakai kiri bisa bobi bubab, bisa dua-duanya. Jadi, tapi dilanjutkan oleh beliau, saya orang yang paling fasih mengungkapkan dot, hanya saja
pujian yang mengungkapkan pujian yang seakan-akan hinaan. Atau ada juga mengungkapkan hinaan tapi seakan-akan pujian. Kamu itu ganteng. Sayangnya kamu itu pinter misalnya. Itu kan seakan-akan, kalau biasanya sayangnya itu kan berarti kan yang jelek. Kamu itu ganteng tapi sayangnya kamu goblokan gitu kan. Tapi madah tapi yusbihud dzam. Mengungkapkan madah pujian tapi sama seperti dzam. Kamu itu ganteng, sayangnya kamu itu pinter misalnya. Kamu itu cantik tapi sayangnya kamu itu manis misalnya gitu. Itu kan berarti mengungkapkan pujian tapi itu seakan-akan dzam, hinaan. Lah konon itu yang mengubah-ubah akidah yang benar tersebut. Dan itu memang sedari dulu, sedari zaman Nabi Adam. Bahkan sebelumnya Nabi Adam bahkan. Dan itu sudah bahkan ilmuwan-ilmuwan terkenal saat ini yang non muslim tentunya, dia itu mengakui hal tersebut. Ada buku namanya itu buku kontroversial Sejarah Tuhan, karangannya Karen Armstrong. Karen Armstrong itu ya seorang non muslim, perempuan non muslim yang mengkaji banyak agama. Karen Armstrong. Bahkan dia juga punya buku tentang Nabi Muhammad dan dia sangat pengagum Nabi Muhammad. Tapi dia non muslim tetap. Di Sejarah Tuhan, buku yang paling bestseller itu adalah Sejarah Tuhan, The History of God ya, kegagalan aja bacanya, tapi terjemahannya Sejarah Tuhan. Sejarah di sana ya dijelaskan bahwasanya agama yang pertama kali itu adalah agama monoteis. Monoteis berarti meyakini bahwasanya Tuhan itu satu. Sampai dia sendiri dengan penelitian dia yang tentunya bukan pakai doktrin enggak, dia sendiri ya meyakini kayak gitu, bahwasanya agama pertama kali itu adalah agama monoteis yang meyakini Tuhan itu adalah esa. Agama-agama yang lainnya itu munculnya belakangan. Ya kayak ini, Allah Subhanahu wa taala telah mendoktrinkan agama yang benar. Allah taala telah alqallahu subhanahu wa taala ila ibadihi. Allah taala telah memberikan akidah yang benar kepada hamba-hambanya. Tapi masalahnya setan itu nanti yang memperandakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus orang mutakalimin, atau istilahnya menciptakan mutakalimin, dan mereka bisa melawan itu dengan kalam-kalam yang merotab. Yaksifu saya abuka penapa kalam antal bisa ti ahli bid'ah dari marnya banyak marsa marnah kerancunah ahli bid'ah. Ahli bid'ah al muhdatsati se anyar ala khilafis sunnati ing atase nolajeni sunnah al makthurati se makthur. Faminhu maka saking insyaallah Taifatul mutakallimin itu ilmul kalam nasya'ah, muncul ilmul kalami penapa ilmul kalam wa ahluhu ban ahlina ilmu kalam. Falaqad qamah maka ongko cegah taifatun penapa golongan minhum dari mutakallimin bima kalaban bareng nadabah se menyeru sapa pasera Allah menyeru dak ka taifah Allahu pasera Allah taala pasera Allah Subhanahu wa taala dak kema fasinu maka bagusake pasera taifah adzabah dak ka bela anis sunnati dari sunnah wan nidolah ban tegese bela anil akidah dari akidah al mutalaqqati saya teremah bil qabuli kalaban penerimaan minan nubuwah dari kenabian wat taghyiri wat tagbiri ban abrantas fi wajhima ing dalem arah-arah barang
uhdisah se ibai kabai penapa ma minal bid'ah dari minal bid'ati dari kebid'ahan. Ini adalah kronologi awal ilmu kalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang benar, akidah yang benar, akidah yang hak. Lalu setanlah yang mengacaukan di sana. Mengacaukan kepada ahli bid'ah dan ahli bid'ah tekun di dalam kekacauan itu. Mereka senang di sana. Lah, dari sana berarti dari sana muncullah kelompok-kelompok yang membela agama akidah yang benar. Makanya itu adalah tugasnya mutakalimin. Mutakalimin memang hirasah, menjaga dari kekacauan tersebut. Kalau istilahnya ya security-nya itu adalah ilmu kalam, security dari ilmu kita. Nah, makanya itu diantara pentingnya mengapa kita belajar ilmu kalam, untuk menjaga. Kalau nama lain dari mabadi asyrohnya, setiap ilmu itu pasti memiliki mabadi asyroh. Mabadi asyroh itu adalah biografinya, itulah biodatanya, haddunya, maudhu'nya, faidahnya, itulah namanya apa. Namanya ilmu kalam itu apa saja? Ya tentunya ilmu tauhid. Ilmu tauhid, karena memang inti dari ilmu kalam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga itu adalah ilmu kalam. Kenapa? Sebagaimana yang pernah saya bahas, karena di sana banyak kalam, dan juga di sana itu pembahasan yang paling banyak tentang kalamullah. Karena awal-awal kebid'ahan yang sampai istilahnya sampai mengacaukan itu ya adalah tentang kalamullah. Mihnah, termasuk mihnatul kubra di sana. Juga dinamakan juga usuluddin. Kenapa dinamakan usuluddin? Ya karena libtina iddin alaihi. Karena agama itu terbangun dari ilmu tauhid. Orang sealim-alim apapun orang itu kepada ilmu fikih misalnya atau ilmu tasawuf, tapi dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dikatakan Islam? Tentunya tidak. Apakah ada orang yang alim fikih, alim tasawuf tapi dia tidak Islam? Banyak. Makanya kamu kalau banyak baca-baca tentang kayak tasawuf modern saat ini itu, banyak yang rujukannya ya ke orientalis. Dan memang ahli dia, tapi dia tidak Islam. Ya, yang pernah saya ceritakan di sini, sampai ada orang yang kagum itu, siapa namanya? Annie Mary siapa lupa saya namanya. Annie Mary Hesman itu, seorang perempuan mati tahun 2003, meninggal 2003. Dia pengkagum Al-Imam Al-Ghazali, sampai di makamnya itu dia berpesan, kalau saya mati nanti tuliskan di nisanku itu hadis anna sudiyamun faidamatu intabahu. Kayak tadi itu Karen Armstrong itu juga orang-orang non muslim yang sering mengkaji tentang keislaman. Bahkan juga dikatakan kayak Sonokorjen itu dulu menjadi mufti. Sonokorjen itu non muslim, ahli banyak bidang termasuk sejarah. Kita kalau sejarahnya kebanyakan ngutip dari Sonokorjen yang diajarkan di SD itu kebanyakan dari Sonokorjen. Bahkan ada yang mengatakan, di antara guru saya itu mengatakan Sonokorjen itu wakilah hafal kitab Muhadzab yang 2 juz itu, yang disyarahi Imam Nawawi Majmu' Syarih Muhadzab itu loh. Hafal itu. Non muslim. Kurang alim apa ya, Pak? Non muslim tapi. Makanya ilmu tauhid itu dikatakan ilmu usuluddin. Karena agama itu ya terbangun dari tauhid. Juga dikatakan ilmu aqaid, ya karena yang dibahas adalah tentang teologi. Dan juga dinamakan juga dengan fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Makanya fikih itu ya tidak terbatas kepada thaharah salat itu, enggak. Termasuk yang kita pelajari ilmu kalam itu masuk ke fikih. Bahkan dikatakan fiqhul akbar. Kalau yang fikih yang biasa kita pelajari itu adalah fiqhul asghar. Fiqhul asghar.
Makanya hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yufaqihu ya umum di sana. Al-Imam Al-Ghazali itu apa namanya di Ihya-nya bahas di sana apa sih sebenarnya yang dimaksud fikih di sana itu. Apakah hanya tertentu kepada apa tohara salat itu ya enggak tentunya. Itu pemahaman ilmu-ilmu agama secara umum. Termasuk tentunya ilmu tauhid. Makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau di tausyihnya itu. Di tausyihnya di sana dijelaskan apa yang di sana karena Allah Subhanahu wa taala mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki orang tersebut menjadi apa namanya? Menjadi baik, khairan, maka orang tersebut yufaqihu fiddin. Orang tersebut diberi pemahaman di dalam agama. Syekh Nawal Bantani di tausyihnya itu mensyarahi. Dari sana berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bahwasanya kalau orang itu ahli fikih, orang itu ahli kepada paham kepada ilmu agama, maka orang tersebut wafatnya wafat dalam keadaan Islam. Karena kalau sebaik-baik apapun orang ya kalau wafatnya sulh khotimah naudzubillah ya tidak dikatakan khairon. Makanya di sana mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Seakan-akan itu adalah kabar gembira bagi orang-orang yang apa namanya pelajar ilmu agama atau bahkan penyemangat bagi pelajar agama bahwasanya orang yang memahami agama nanti